Makanya ketika itu iblis meminta, ya Allah, pinjamkan aku akbarmu, kalimat besarmu. Tapi Allah tidak berikan akbar, yang diberikan adalah istakbar. Apa itu istakbar? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sombong. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, klik lonceng, untuk langganan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wassabihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini seyogianya Al-Mukarram Andre Gurunta, Ayahanda Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Nur Syamsi Andi Pawoi SHMA yang mengisi kajian maghrib di sini, tapi beliau kebetulan masih dalam perjalanan menuju Maros, jadi beliau tidak sempat mengamanahkan ke saya. Kebetulan saya masih di Makassar, sebentar habis Isya, lanjut Isra Mi'raj di Tallo, Masjid Terapung Ar-Rahmah. Saya tertarik dengan pertanyaan jamaah di netizen yang mengatakan, kenapa Nabi Adam di langit pertama? Katanya Nabi Adam itu bertawassul kepada Rasulullah, sampai dia mengatakan tidak ada tawassul yang diajarkan di dalam agama. Saya langsung keluarkan ayatnya dalam surah Al-Maidah ayat ke-35 tentang tawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Apa itu wasilah? Jalan. Maka Adam ini mencari jalan tawassul. Wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berjihad, berjuang di jalan Allah agar kamu beruntung. Itu saya sampaikan, mereka semakin bingung dan mengatakan lagi pertanyaan yang lain, bahwa sesungguhnya tidak ada tawassul kepada Nabi Muhammad karena pada saat itu Nabi Muhammad belum dilahirkan. Allah sendiri menyampaikan, laulaka ma khalaqta aflak. Andaikan bukan engkau wahai Muhammad, saya tidak akan jadikan segalanya. Bahkan di dalam kitab yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Jadi Al-Mustadrak itu, saya mohon maaf Bapak Ibu, suara saya tidak terlalu saya paksakan untuk keluar. Saya takutnya kehilangan suara. Soalnya ini terlalu padat di bulan Rajab kemarin ini, Isra wal Mi'raj. Al-Mustadrak itu kitab yang menghimpun hadis. Hadis yang tertentu yang memenuhi syarat. Hadisnya ditulis oleh imam terdahulu, tetapi belum dicantumkan di dalam kitabnya. Itu kitab Al-Mustadrak yang dimaksud, yang saya sebutkan tadi. An Umar ibn Khattab radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma iftarafa Adam al-hatiyat qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali. Jadi Adam berkata kepada Allah, ya Tuhanku, dengan derajat, dengan zat Ahmad di sisimu, ampuni dosaku. Ini Adam berkata, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammad lama ghafartali. Demi hak Ahmad Muhammad di sisimu, ampuni dosaku. Maka Allah bertanya kepada Adam,
Ya Adam, wa kaifa ghafarta Muhammadan wa lam ahlukhu? Wahai Adam, kenapa kau tahu Ahmad sedangkan aku belum menciptakan di sisimu? Apa jawaban Adam pada saat itu? Qala ya Rabbi li'annaka lamma halaktani biyadika wa nafakhta fiya min ruhika waraftu ra'si. Jadi dia mengatakan, Adam ini mengatakan bahwasanya, ya Allah, wahai Tuhanku, ketika engkau menciptakan aku dan engkau meniupkan ruh kepadaku, tiang-tiang penyangga arsy-Mu itu tertulis la ilaha illallahul malakul haqqul mubin Ahmadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Maka tentu Adam bertanya, siapa itu Ahmad? Makanya Adam menyampaikan kalimat tersebut, demi hak Ahmad di sisimu ya Allah, ampuni dosaku. Jadi Adam ini dimaafkan oleh Allah sampai Adam dipertemukan kembali, diterima taubatnya. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka diterimalah taubatnya. Makanya itu sebab kenapa tafsir Jalalain tidak mengungkapkan semuanya ini sampai syarah-syarahnya itu muncul. Jalalain itu dikarang oleh dua ulama yang bernama Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Makanya namanya Jalalain. Beda pandangan dengan tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Buya Hamkah. Nama panjangnya itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Lahir di Maninjau 17 Februari 1908. Pernah terkenal dengan tulisannya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Diperankan oleh Zainuddin dengan Hayati. Pantang pisang berbuah dua, pantang pemuda makan sisa. Hayati Zainuddin 1936 dirilis, terkenal. Dia menuliskan di dalam tafsir Al-Azhar juga dengan tafsir yang berbeda. Nabi Adam itu di langit pertama karena manusia yang pertama kali bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah, Adam. Jadi makanya kalau kita berdoa, bertobat dulu, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ini bukan film sinetron, Pak. Tiba-tiba baru sholat langsung angkat tangan minta, ya Allah, selamatkan aku. Beristighfar dulu. Mal lazimal istighfar. Siapa yang selalu beristighfar, fakannama yaj'al lahu makhraja, maka sesungguhnya Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dalam setiap kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana saja arahnya. Itulah baiknya orang beristighfar. Di langit kedua, kenapa ada Nabi Isa dan Yahya? Dalam satu pandangan ulama kontemporer, bahkan ulama-ulama klasik itu berpandangan Isa masih hidup, tidak dimatikan oleh Allah, diangkat ke langit. Yahya sudah mati. Kedua nabi ini bersepupu. Kedua nabi ini adalah nabi yang cepat diijabah doanya. Dioleskan saja tangannya di luka orang yang sakit, maka sembuh. Itu Isa dan Yahya. Bahkan nabi yang masih hidup ini, Isa alaihissalam, dikatakan masih Isa al-Masih dalam agama Nasrani. Apa itu masih? Masih itu manusia yang cepat diijabah doanya, sama dengan Dajjal, Masihud Dajjal. Dajjal memang kafir, tapi dia makhluk yang cepat diijabah doanya. Makanya kenapa Nabi Isa yang akan diturunkan melawan Dajjal? Karena kedua makhluk Allah ini memiliki keilmuan yang sama, mampu bisa menghidupkan orang mati. Makanya dialah yang akan dipertemukan di hari kemudian kelak nanti antara Isa dengan Dajjal. Itu panjang kisahnya, Pak. Kenapa sehingga dia di langit kedua? Isa itu tidak usah membaca istighfar selama 80 tahun. Sedangkan Nabi Adam beristighfar 80 tahun berdoa. Apa istighfarnya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Adam. Nabi Isa dan Yahya tidak perlu istighfar, langsung mengangkat tangan, diijabah doanya. Cuma Nabi Yahya sudah meninggal. Dalam satu riwayat dia ditebas di dalam pohon, dia bersembunyi ketika dikejar
oleh kaumnya sendiri. Sedangkan di langit ketiga, ini rahasia langit. Tapi dulu belum ada penghuninya. Di saat Allah menciptakan makhluk. Jadi makhluk yang Allah ciptakan itu ada 7. Diakibatkan karena laulaka ma khalaqta aflak. Diakibatkan karena baginda Rasulullah SAW. Kita ini tidak jadi kalau bukan baginda Rasulullah. Karena dunia ini panggung sandiwara, film akbar. Siapa sutradaranya? Allah. Apa skenarionya? Al-Quran. Siapa starringnya? Ahmad. Kita tidak akan jadi kalau bukan karena baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Itu penyebabnya kita hadir. Maka Allah ciptakan makhluknya ada 7 di muka bumi ini. Yang pertama Allah ciptakan api. Wa khalaqal janna min marjim min nar. Lalu Allah menciptakan jin dari api yang tidak berasap. Jin. Tapi disebutkan di situ jannah. Wa khalaqal janna min marjim min nar. Berarti sebelum jin ada makhluk api yang pertama diciptakan bernama Jan. Lalu lahir anaknya Banul Jan. Lahir cucunya jin. Rajanya jin adalah Azazil. Malaikat turun mengajarkan zikir kepada jin Azazil ini. Lalu setiap 1000 tahun dia berzikir, Allah naikkan ke dalam langit pertama, 2, 3 sampai 7, lalu masuk ke surga. Begitu kisahnya. Apa yang terjadi ketika sudah berada di dalam surga? Allah ciptakan lagi satu makhluk. Setelah menciptakan api, cahaya, Allah ciptakan tanah. Namanya Adam. Nah, ketika Adam diciptakan, Adam ditiupkan ruh kepadanya. Diberikan akal pikiran. Apapun yang ditunjuk, dia jawab dengan detail. Maka Allah memerintahkan seluruh para malaikatnya sujud kepada Adam. Li Adam fasajadu illa iblis. Kecuali iblis yang tak mau sujud kepada Adam. Berarti iblis dulu itu adalah bagian dari malaikat. Tidak. Al-Quran tidak mau membuang banyak kalimat dalam mengucapkan. Makanya dia global. Itulah Al-Quran. Karena pada saat itu Azazil sendiri yang mendominasi segalanya itu adalah malaikat. Maka Allah memerintahkan malaikatnya. Semua diperintahkan sujud. Kecuali iblis yang tak mau sujud. Dia itu Azazil. Siapa itu Azazil? Itu tadi rajanya jin. Azazil itu artinya Azza, makhluk yang mulia. Allah. Azazil, makhluk yang mulianya Allah. Tapi karena dia tidak sujud kepada Adam, tidak ikut perintah Allah, Allah menyampaikan sujud bukan untuk sebagai penghambaan kepada Adam, tapi hanya untuk penghormatan kepada Adam. Tapi iblis tak mau sujud. Kenapa? Memang iblis itu aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sombong. Dia sombong. Makanya ketika itu iblis meminta, ya Allah, pinjamkan aku akbarmu, kalimat besarmu. Tapi Allah tidak berikan akbar, yang diberikan adalah istakbar. Apa itu istakbar? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sombong. Kabur dia. Makanya dia diberikan, dicaplok dengan kalimat iblis. Ketika iblis diusir dari surga, Adam sendiri dicabut tulang rusuk paling bengkok, paling atas, paling kiri. Adam. Innal mar'atan khuliqat min dilah. Karena wanita tercipta dari tulang rusuk paling bengkoknya Adam. Sebelah kiri, paling atas. Tulang rusuk ini yang bengkok. Lantas taqima laka ala tariqah. Bagaimanapun cara kita, jalan kita untuk membengkok, meluruskan, pasti patah. Itulah wanita. Lalu dicabut, Allah tiupkan udara kepadanya. Angin, kun fayakun fu. Jadi. Bahasa Arabnya udara, hawa. Maka dia hawa, udara. Kita kedinginan Bapak Ibu, kita bilang apa? Dinginnya hawa. Kita kepanasan bilang apa? Panasnya hawa. Tidak mungkin kita kedinginan kita bilang dinginnya Adam. Tidaklah. Yang kita bilang adalah hawa. Karena memang hawa itu udara. Ya Allah tiupkan kepada tulang rusuk Adam. Maka jadilah dia perempuan, wanita. Makanya wanita itu seperti itu Pak. Pelimplang. Tadi malam dia bilang B. Besok A. Lusa C. Itulah dia. Maka pahami. Karena dia tercipta satu kepala, dua mulut. Pelupa tapi banyak bicaranya.
Laki-laki terbalik, 2 kepala 1 mulut. Banyak nak pikirkan, tapi sedikit bicaranya. Makanya kalau di akikah 2 kepala kambingnya laki-laki, perempuan 1, karena 1 kepalanya. Laki-laki banyak nak pikir, bukan cuma istrinya, tapi masih banyak janda muda di luar sana dipikirkan. Tapi tidak bapak-bapak di sini ya, tidak ada yang begitu. Yang di luar sana aja kayak. Tapi dari mana ke semua Pak? Oh dari sana Tonjak. Oh hampir mirip kayaknya. Ya, itulah laki-laki. Makanya itulah fitrahnya manusia yang Allah berikan kepadanya. Ini harus saling dipahami. Kalau itu mau dibongkar, Isra Mi'raj mau dibongkar, tidak cukup 1 hari kita bahas. Tidak cukup. Salatnya saja kalau mau dibongkar habis. Betul-betul itu Masya Allah. Itu teka-tekinya Allah luar biasa. Kalau kita salat Pak, 4 gerakan. Ternyata 4 gerakan ini mengandung 4 elemen. Berdiri, elemen api. Sifatnya api Pak. Tidak mau ruku, tidak mau sujud. Namanya juga api. Makanya dia berdiri. Itu huruf alif ketika kita salat berdiri. Allahu Akbar. Itu huruf alif. Ketika ruku itu huruf ha. Hawa, udara. Angin. Makanya angin yang Allah ciptakan itu bertiup lurus. Terputar-putar. Dari timur ke barat, selatan ke utara, atau sebaliknya. Nah tidak ada Allah ciptakan angin dari bawah ke atas. Andaikan ada, nah rusak semua hidung Pak. Oh kamu kalau habis hidup. Apalagi dari atas ke bawah. Tidak ada yang Allah ciptakan angin seperti itu. Kecuali kipas angin. Kita sendiri yang bikin. Makanya ketika kita ruku, saking lurusnya itu, andaikan bejana yang terisi air di belakang kita disimpan. Saking lurusnya ruku kita itu tidak akan jatuh. Yang ketiga, elemen air. Sujud. Sujud itu tempat paling rendah di dalam sholat. Sedangkan sifatnya air adalah mencari tempat yang paling rendah. Coba kita lihat ketika kita sujud. Itu menggambarkan huruf mim. Ma'un, air. Nah ketika kita duduk di atas tanah. Dal, al-ardi, tanah. Sifatnya tanah. Maka 4 huruf ini menggambarkan namanya Rasulullah. Alif, ha, mim, dal. Apa bacanya? Ahmad. Makanya tadi Allah menyampaikan laulaka kama khalaqta aflak. Andaikan bukan engkau wahai Muhammad, aku tidak akan jadikan segalanya. Maka ini yang perlu kita pahami. Apa yang kita cari di dalam sholat? 7 lapis langit yang dilewati oleh baginda Rasulullah. Tiap tahun kalau kita dengar ceramah, cuma yang didengarkan tawar-menawarnya. Dari 50 kali sholat dalam sehari, sampai ditawar hingga 5. Bosan Pak kita dengar itu. Tiap tahun bosan. Sampai jamaah bilang, wah ini yang baru Ustaz. Memang karena kita kaji kitabnya. Kita kaji. Betul-betul kita buka, cari referensi-referensi yang baru. Ternyata ada hal yang belum dijelaskan. Apa yang belum dijelaskan? Itu tadi, kenapa di langit pertama Adam, kenapa di langit kedua Isa Yahya, lalu di langit ketiga ada Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf di langit ketiga? Kalau Haji Yusuf di sini. Nabi Yusuf di langit ketiga. Kenapa demikian? Karena Nabi Yusuf lebih hebat dari Adam yang 80 tahun beristighfar diterima doanya. Lebih hebat dari Isa Yahya, sekali mengangkat tangan diijabah doanya. Hebatnya Yusuf di mana? Manusia yang pandai curhat kepada Allah. Coba kita lihat filmnya Yusuf. Itu filmnya Yusuf. Kalau diputar di TV itu setiap Ramadan. Kalau di Mesir namanya itu Yusarsif. Nabi Yusuf itu setiap malam dia duduk tenang. Dia curhat kepada Allah. Ya Allah, saya difitnah. Ya Allah, saya dibuang ke dalam sumur. Ya Allah, baju saya ditarik. Ya Allah, saya difitnah. Maka Allah berikan petunjuk kepada Nabi Yusuf melalui mimpi. Makanya Nabi Yusuf, Nabi salah satu yang bisa menafsirkan mimpi. Itu Yusuf. Ada lagi yang lebih hebat daripada Yusuf di langit keempat. Siapa dia? Idris. Darrasa yudarrisu madrasah. Pelajar yang hebat. Siapa dia? Nabi Idris. Nabi yang pertama kali bisa menulis dengan pena. Bahkan dia lebih hebat daripada orang-orang yang selalu curhat ini. Siapa dia? Yusuf. Nabi Yusuf kan pandainya curhat.
Jawabannya lewat mimpi. Dia artikan mimpinya dengan tawassul. Sedangkan Idris menulis surat kepada Allah yang antar suratnya sahabatnya. Siapa sahabatnya? Malaikat maut. Itu hebatnya Idris, bersahabat dengan malaikat maut. Bapak ibu mau bersahabat dengan malaikat maut? Laki-laki malah. Bahkan dia minta, ya Allah, sekali lagi ya Allah, saya ingin ke surga. Idris ke surga. Saking enaknya surga, Idris tidak mau keluar-keluar. Nanti dikasih kode sama malaikat maut, baru Idris keluar. Itu pun keluarnya Idris dari surga, nah lupa lagi sandalnya. Dia bilang, sorry malaikat maut, sahabatku, ku lupa sandalku di dalam. Masuk lagi. Lamanya lagi di dalam, pergi cari sandal. Sandal jitu nak cari. Makanya kalau dia bilang, adakah sandal masuk surga? Semua di surga ada, Pak. Sampai-sampai ada jamaah mengatakan, Ustaz, sepertinya tidak ada rokok di surga. Ada rokok di surga, cuma kalau mau dibakar ke neraka dulu. Karena banyak api di neraka. Jadi itu gambaran surga itu tidak ada yang terlarang di dalam. Benda surga saja turun ke bumi ini tidak ada terlarang. Air Zam-Zam diminum dengan tangan kiri, minum dalam keadaan berdiri. Ingat, ketika kita minum dalam keadaan berdiri, tangan kiri karena tangan kanan mengangkat menghadap ke Baitullah. Betul? Betul? Tidak ada haramnya. Kenapa? Air surga sudah diminum dalam keadaan berdiri lagi. Hajaratul Aswad, batu dari surga. Orang sampai beku injak-injak di hadapannya, saling menzalimi, tarik menarik, siku menyiku, ada yang berdarah bahkan terluka dan lain sebagainya, sesak napas. Sampai sekarang tidak pernah saya dengar bahwa Hajaratul Aswad itu ditutup, diblokir, dilarang dicium. Ada tidak? Nah, kenapa? Batu dari surga, tidak ada haramnya, Pak. Itu gambaran surga di muka bumi. Gimana kalau surga beneran? Makanya ini, Nabi Idris itu juga pernah minta, ya Allah matikan aku. Nah, ketika Nabi Idris mati, bangkit Idris, dibangunkan kembali, dihidupkan kembali. Nabi Idris tahu rasanya mati, maka dia tidak mau mati lagi. Dia tulis surat, ya Allah jangan kau matikan aku, angkat aku ke langit, biarlah aku bertasbih sampai hari kiamat. Makanya di langit bertasbihlah Idris. Ada yang pernah ke bulan, dengarkan tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Turun ke bumi, sampai di bumi dia beritakan ini, dia sampaikan ke semuanya, bahwa di langit, di bulan, saya dengarkan kalimat tasbih. Dicoret namanya dalam sejarah. Ini orang gila, tidak pernah ke bulan. Siapa dia? Michael Armstrong. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sebentar, besok pagi, tiba-tiba bangun, subuh-subuh, datang ke masjid, sholat berjamaah, ceritakan sama temannya, tadi malam partner, saya mimpi, datang ke bulan, ada orang bertasbih di langit. Lama-lama kita dibawa ke rumah sakit tadi. Ya. Itu kenapa? Karena itu kebenaran yang dia ceritakan, tapi ditutup-tutupi. Ditutup-tutupi. Sampai dulu itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang kita kenal, Rusia, Ukraina, itu daerah peperangan saat ini. Dulu di situ banyak sekali ulama-ulama hebat. Masa-masa dinasti Abbasiyah 750 Masehi berakhir pada tahun 1258 Masehi. Banyak melahirkan tokoh-tokoh hebat. Siapa dia? Ibnu Sina. Namanya diabadikan di kota Makassar dengan nama rumah sakit. Tapi orang Eropa merubah namanya menjadi Avicenna. Di Andalusia ada Ibnu Rushd, pemikir Islam, filosofi terhebat. Ibnu Rushd juga dirubah namanya menjadi Averroes. Abbas bin Firnas, seorang muslim yang pertama kali menemukan ilmu prototipe. Di abad ke-9 dia sudah menuliskan itu di dalam bukunya. Tapi orang Eropa merubah, mencoret namanya. Yang pertama kali menemukan ilmu prototipe adalah Wright bersaudara 1903. Padahal yang pertama kali menemukan itu adalah Abbas bin Firnas. Habis peradaban kita, Pak, dihancurkan oleh keturunan Genghis Khan. 1258 Masehi. Di tangan Al-Muttasim II, Khulagu Khan menghancurkan Baghdad. Khulagu Khan itu anaknya Tuluy Khan, kemanakannya Mongke Khan, cucunya Genghis Khan, dan tidak ada hubungannya dengan Syahrul Khan, Salman Khan, dan Amir Khan. Tapi tidak semua keturunan-keturunan Genghis Khan itu kafir. Ada yang muslim, namanya Berkhay Khan, anaknya masuk Islam, cucunya Islam, namanya Timurlen.
Dialah yang membawa peradaban Islam ini ke India. Dari Mongolia menuju ke India. Di itu Delhi, New Delhi. Dibangunlah yang namanya Taj Mahal. Makanya di India itu cuma satu yang mahal. Dari dulu sampai sekarang. Cuma satu yang mahal. Apa itu? Taj Mahal. Di Indonesia beda. Banyak yang mahal. Listrik mahal. Air mahal. Minyak goreng bukan lagi mahal Pak. Hilang. Oh masih ada ya? Alhamdulillah. Tidak semua. Makanya yang bawa juga Islam ke sini itu sampai digambarkan di dalam makanan itu songkolo. Ya ini saya dapatkan ceritanya juga. Waktu saya cari jejak Islam itu masuk di tanah Wajo, Sengkang, saya datang ke sana. Ternyata yang bawa itu adalah Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, Jumadil Kubra 1310 datang ke Wajo menyebarkan Islam. Dia tidak datang dari Sudan, tidak. Dia tidak datang dari Madinah. Dia tidak datang dari Mekah, tidak datang dari Yaman, tapi dia datang dari Malabar, Delhi, India. Di abad ke-13 memang India berkembang Islam di sana. Karena perpaduan budaya antara Mongolia dengan India ditandai dengan pernikahan silang antara Jalaluddin Akbar rajanya Mongolia menikah dengan ratu yang ada di Ranjpur bernama Joda. Maka jadilah dia Joda Akbar hanya di Antv. Nah, itu kisah singkatnya. Yang sebenarnya difilmkan itu mungkin kita tidak paham lagi. Padahal itu sejarah yang harus dipelajari. Terpadu, makanya warna itu dari Mongolia, kentalnya makanan itu dari India. Datanglah kemari, itulah namanya songkolo. Dikasih warna, diharamkannya lagi. Itu kan cuma makanan, kenapa kau haramkan? Sedikit-sedikit kau makan tonji. Itu kan namanya tidak boleh. Silahkan buat, tapi jangan memaksakan menjadikan itu kewajiban. Itu yang tidak boleh. Sebenarnya yang wajib itu apa sih? Yang wajib itu sholat. Kalau makanan diwajib-wajibkan, tidak boleh kau bikin acara kalau tidak ada songkolonya. Tidak bisa juga seperti demikian, silahkan. Itu kan songkolo dibawa oleh Jumadil Kubra. Jumadil Kubra itu datang ke sini, cucunya singgah di Jawa. Cucunya itu Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Bonan, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, bukan Kalijodo. Kalijodo tidak ada. Kalijodo itu di Jakarta. Ya. Sunan Muria itu semua. Kalau anak-anak ditanya, anak muda, Sunan siapa lagi nak? Sunan Gatot Kaca. Memangnya ini mobil legend? Coba anak zaman now sekarang ini bingung kita lihat. Makanya dia tidak paham lagi kenapa sampai di Makassar ini. Padahal yang bawa Islam pertama kali di sini adalah orang-orang dari Minangkabau, dari Sumatera. Orang Minangkabau ini datang kemari, perintah dari rajanya di sana atas permintaan Raja Tanete. Datanglah Daturi Bandang, Daturi Tiro dan Datu Patimang. 1603 mengislamkan kerajaan Luwu. 22 September 1605 mengislamkan kerajaan Goa di hadapan Raja ke-14 Imang Irangi Dai Manrabia, sultan pertama yang dijuluki dengan nama Sultan Alauddin. Yang islamkan dia itu Daturi Bandang. Nanti di abad ke-16, di abad ke-13 Jumadil Kubra sudah datang. Makanya tiga datu ini dikenal karena namanya diabadikan di kota Makassar dengan nama jalan Daturi Bandang, Daturi Tiro dan Datu Patimang. Kecuali Datu Maringgi tidak sempat datang kemari karena sibuk mencari cintanya Siti Nurbaya, bersaing ketat dengan Samsul Bahri di Minangkabau. Samsul Bahri bukan Samsul Rizal, karena Samsul Rizal hanya bersaing dengan Dani Pomanto, Api dan None tahun 2020 kemarin. Makanya ini harus pahami. Nah, di langit keempat itu Idris, pelajar yang baik, penulis yang hebat. Di langit kelima, kenapa Harun? Apa sih hebatnya Harun? Harun itu cuma taunya berkata-kata yang baik. Ya, alasannya kenapa Harun? Tapi mungkin ini saja dulu. Saya mau maaf Bapak Ibu yang hadir mendengarkan kajian maghrib ini. Saya lihat sudah 19.20. Saya harus bergerak cepat untuk pindah ke Masjid Ar-Rahmah, ya, Tallo, karena di sana menunggu setelah Isya langsung dilaksanakan acaranya. Mungkin itu saja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau saya tidak lanjutkan. Kenapa tidak lanjutkan? Karena belum diundang di sini Seramirat. Kapan lagi saya diundang di sini? Ya, bercanda. Mungkin itu saja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita mengangkat tangan berdoa. Semoga hari ini berkah. Allah senantiasa mengangkat wabah penyakit fitnah ini dengan berkah selawat kepada baginda Rasulullah
Allah menyembuhkan penyakit kita, Allah memanjangkan umur kita agar lebih bermanfaat dalam membangun agama Allah dan menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Salatan wa salaman ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'din. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul musta'an wal itiklan. Saya tutup dengan sebuah pantun, ikan bolu, ikan cakalang. Itulah nama-nama ikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.